Pemirsa, polisi menangkap 4 perampok toko emas dengan senjata api di ITC Serpong. 1 dari 4 perampok merupakan pecatan TNI. 4 perampok toko emas dengan senjata api berhasil ditangkap tim gabungan dari Jatanras Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan. Salah satu perampok merupakan pecatan TNI yang berperan sebagai penyedia senjata api. Dari hasil penyelidikan sementara, kelompokan ini telah beraksi beberapa kali merampok toko emas di wilayah Cikupa dan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Polisi juga menyita barang bukti uang tunai Rp8.500.000, 2 senjata api jenis beserta 5 butir peluru. Tuh, soalnya pegang terus. Perampokan dengan senjata api terjadi pada 16 September lalu di sebuah pusat perbelanjaan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ini putih udah ya? Iya putih ini Bapak, putih mengkilap. Ya, apa saja peran dari salah seorang pelaku yang merupakan pecatan anggota TNI? Sudah bersama kami Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Panji Yoga. Selamat sore, Pak AKBP Panji. Selamat sore, Mas Wilson dan Mbak Safa. Ya, Pak Panji, jadi total ada berapa pelaku yang ditangkap atas kasus perampokan toko emas ini dan apa peran masing-masing pelaku? Total ada 4 pelaku yang berhasil kami amankan. Yang pertama adalah pelaku inisial S alias Bogel yang kami amankan di wilayah Bogor. Perannya adalah dia sebagai pengawas atau yang menunggu motor. Yang kedua adalah tersangka TH alias Tahu yang kami amankan di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Perannya dia sebagai eksekutor, di mana TH ini sudah 3 kali melakukan sebagai eksekutor di 3 tempat yang berbeda, yaitu yang pertama di Pasar Kemis, lalu yang kedua di wilayah Cikupa, dan yang terakhir di wilayah ITC BSD. Lalu tersangka yang ketiga adalah MK. MK ini merupakan penyedia senjata dan dia juga ikut di 2 TKP sebelumnya di wilayah Cikupa dan Pasar Kemis, dan perannya pada saat melakukan perampokan dia sebagai penunggu motor dan mengawasi keadaan di luar. Lalu yang terakhir tersangka H, perannya dia yang menyembunyikan senjata setelah melakukan tindak pidana perampokan tersebut. Baik, ada 2 senjata api yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian. Ini pelaku mendapatkan senjata dari mana, Pak? Untuk pemeriksaan yang masih kami lakukan, sementara dari pengakuan tersangka, senjata tersebut didapatkan dari tersangka MK. Nah, dari tersangka MK ini masih kami telusuri lagi senjata tersebut berasal dari mana. Ya, pelaku juga sudah beberapa kali merampok toko emas sebelumnya. Sejak kapan komplotan ini mulai beraksi dan di wilayah mana saja mereka biasa merampok, Pak? Untuk pertama mereka melakukan di wilayah Pasar Kemis tanggal 10 April, lalu yang kedua di tanggal 1 Mei di daerah Cikupa, lalu yang ketiga terakhir di ITC BSD tanggal 16 September kemarin. Baik, untuk komplotan pelaku ini, Pak, apakah memang mereka sebelumnya saling kenal atau memang dari orang-orang yang berbeda kemudian berkumpul bersama untuk merencanakan perampokan? Untuk pelaku TH itu dan pelaku MK itu merupakan satu daerah. Dan mereka berkenalan, kebetulan mereka berdua ini adalah sama residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Jadi saling mengenalnya dari teman mereka dan mereka satu kampung. Begitu. Ya, seperti apa modus pelaku saat melancarkan aksinya ini, Pak? Dari keterangan pelaku, mereka melakukan aksinya, mereka mengamati target selama 3 hari. Lalu pada saat jam lengah, yaitu jam-jam sepi, mereka melancarkan aksinya dengan cara mereka masuk ke dalam toko, lalu menembakkan senjata api ke etalase toko dan memukul kacanya, langsung mengambil emas yang ada di etalase. Gitu. Baik, biasanya cara mereka mengambil ini adalah apakah memang masuk
ke dalam toko, maksudnya ke dalam etalasenya, atau memang meminta langsung dari petugas yang berjaga? Tidak, jadi mereka langsung masuk, langsung melakukan penembakan. Apakah Begitu. ada yang terluka dari aksi perampokan yang dilakukan oleh komplotan ini? Dari 3 TKP tidak ada yang terluka, namun mereka tetap melakukan pengancaman terhadap penjaga toko dan security di sekitarnya. Begitu. Baik, terima kasih AKBP Panji Yoga, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Yayasan Ayah Sejuta Anak di Bogor, Jawa Barat digerebek polisi. Pemilik yayasan diduga terlibat penjualan anak dan melakukan praktek aborsi. Padahal sebelumnya, pemilik yayasan menuai pujian karena menampung bayi terlantar. Suhendra, warga Kecamatan Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, ditangkap atas kasus perdagangan bayi dengan modus adopsi via media sosial. Kebanyakan yang menjadi korban adalah ibu yang hamil di luar nikah. Dengan iming-iming biaya persalinan gratis, ternyata anaknya diduga dijual ke pihak lain dengan harga 15 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan warga yang curiga dengan keberadaan ibu hamil kerap keluar masuk rumah milik Suhendra. Selain perdagangan bayi, Suhendra juga diduga menjadikan yayasannya sebagai klinik aborsi. Polisi yang datang ke lokasi juga mengamankan 5 wanita hamil dan seorang bayi. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan serahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Ketika digerebek, pelaku langsung menyerahkan diri dan hingga kini masih diperiksa di Polres Bogor. Pelaku dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Penjualan Manusia dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Total semua ada 10. Yang udah lahiran berapa orang? Yang udah lahiran yang di rumah aja ya, itu ada 5. Ada 5. Terus bayinya yang sudah sempat dijual? Itu nggak dijual sih, itu ibunya sendiri yang minta diadopsikan. Iya, bahasanya adopsi kan. Berapa Kan ada dia? transaksi Ya, itu bayaran dong. Setiap bayi sama nggak harganya? Enggak, semuanya bayi itu ada di panti. Semua bayi ada di panti. Ada di panti. Total di panti ada 8. Suhendra sendiri dikenal sebagai ayah sejuta anak. Bersama yayasannya, Suhendra mengumpulkan ibu hamil yang tak memiliki suami melalui media sosial miliknya. Para ibu ini disediakan rumah dan dirawat hingga melahirkan. Atas aksinya, Suhendra sempat mendapatkan dukungan publik dan disebut sebagai pahlawan anak. Namun setelah dicek Dinas Sosial Kabupaten Bogor, proses adopsi yang dilakukan Yayasan Sejuta Anak ini menyalahi aturan yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas kasus oknum pemimpin agama tersangka kekerasan seksual siap disidangkan. Atas aksinya, pelaku terancam hukuman mati. Oknum pemimpin agama pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur akan segera disidang. Pasalnya, berkas pelaku sudah diserahkan ke Kejaksaan Kalabah. Selain dikenakan pasal kekerasan seksual, pelaku juga disangkakan melanggar Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE dikenakan karena pelaku telah mengirimkan foto vulgar ke para korban. Pelaku pun akan dikenakan pidana antara 20 tahun penjara hingga maksimal hukuman mati. Berkas sudah selesai, sudah kita kirimkan ke Kejari Alor untuk diteliti lebih lanjut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan ancaman hukuman pidana mati seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Total 14 anak menjadi korban pelecehan seksual oknum pimpinan agama ini. Polisi sudah memeriksa 26 saksi mulai dari orang tua korban hingga pengurus tempat ibadah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka tidak memiliki gangguan mental sehingga kasus ini dilanjutkan untuk disidang. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di tengah laut jalur pelayaran timur Surabaya atau di Selat Madura. Pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih menyelidiki penyebab kematian korban.
Petugas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Jatim yang tengah patroli menemukan jasad pria tanpa busana di perairan Selat Madura, Surabaya. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka dan tengkorak kepalanya hilang setengah. Jasad tersebut nyaris tak bisa dikenali. Diduga korban telah meninggal lebih dari 3 hari. Petugas mengevakuasi korban ke kamar jenazah Dr. Sutomo untuk diautopsi. Secara kasat mata, untuk kondisi jenazah sendiri ditemukan beberapa luka. Ada di lengan, kepala, dan di perut dan kaki. Lukanya apa dong? Kenapa? Dugaan sementara karena itu ditemukan di Pelabuhan Jamrut dan itu adalah lalu lintas kapal, kemungkinan terkena baling-baling. Namun, kita tetap menunggu pemeriksaan dari kedokteran forensik. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil otopsi dan menyelidiki penemuan jasad pria tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Penahanan Putri Chandrawati mendapat apresiasi sejumlah pihak, sementara anak bungsu yang masih balita akan diasuh neneknya. Kami akan membahasnya usai jeda bersama dengan sejumlah narasumber tetap di iNews Sore.